latar belakang. Begitu pentingnya kita mempelajari sirah, maka kita harus tahu dulu latar belakangnya. Rasulullah di dalam hadisnya mengatakan bahwa Allah memasukkan api neraka bagi orang yang memberi ilmu. Allah memasukkan ke neraka bagi orang yang dermawan. Allah memasukkan neraka bagi orang yang berjuang fi sabilillah, katanya. Kenapa bisa begitu? Rasulullah memberikan informasinya dalam sebuah hadis bahwa nanti di dalam persidangan di yaumil akhir ada 3 manusia dengan 3 karakter. Ada 3 manusia dengan 3 model. Model yang pertama adalah manusia yang memiliki kecerdasan dalam otaknya. Manusia yang memiliki kepintaran di dalam dirinya. Sehingga manusia ini setiap hari memberikan pelajaran ilmu kepada masyarakatnya, memberikan ilmu kepada murid-muridnya, memberikan ilmu kepada jamaah-jamaahnya. Tapi Allah di situ menentukan kenapa orang ini bisa masuk neraka. Dalam proses persidangan, maka hamba yang selalu memberikan pelajaran di dalam kebaikan itu ditanya oleh Allah, wahai hambaku, untuk apa hidupmu yang selama ini engkau lakukan di dunia? Ya Allah, saya selama hidup di dunia senantiasa saya memberikan pelajaran, memberikan tausiah, memberikan pelajaran membaca Al-Quran, memberikan pelajaran bagaimana agar meningkatkan takwa. Dan saya memberikan pelajaran itu di mana-mana, dari masjid ke masjid, dari RW ke RW. Itulah yang saya lakukan ya Allah selama hidup saya. Kata Allah bilang begini, kadzabta. Jadi Allah menjawabnya bukan na'am, kadzabta. Bohong kamu. Jadi orang yang pinter, yang hidupnya sehari-hari memberikan pelajaran kepada jamaahnya, memberikan pelajaran kepada umatnya, memberikan pelajaran kepada santrinya, memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, dan dia merasa bangga dengan pekerjaan itu, Allah bilang, kadzabta, bohong kamu. Iya, kamu memang hidupnya memberikan pelajaran dari satu masjid ke masjid yang lain, dari sekolah ke sekolah yang lain, dari masyarakat satu ke masyarakat lain, semata-mata untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki bacaan Al-Quran. Tapi niat kamu agar kamu disebut ustaz, niat kamu agar kamu disebut kiai, niat kamu agar kamu disebut sebagai sesuhunan, niat kamu biar disebut dengan ustazah, katakan seperti itu, ustaz atau ustazah. Maka dengan niat yang salah itu masuk neraka. Diseretlah orang yang hidupnya memberikan pelajaran kepada umat-umatnya masuk neraka, karena niatnya agar disebut sebagai ustaz atau ustazah, haji atau kiai. Itu perkoranya, itu perkoranya sepele. Kemudian Allah memanggil manusia yang selalu mendermakan hartanya di jalan Allah. Wahai hambaku, engkau sudah aku berikan karunia berupa kenikmatan harta yang banyak. Duit kamu itu miliaran, duit kamu itu triliunan. Untuk apa kamu memiliki harta seperti itu selama dunia? Ya Allah, sungguh bahwa harta saya yang miliaran itu saya sudah sumbangkan untuk bikin masjid, sudah saya sumbangkan untuk bikin sekolah, sudah aku sumbangkan untuk bikin jalan agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Memang benar kamu melakukan itu. Harta kamu dibelikan, dibelanjakan untuk membangun masjid. Jadi dengan kamu niatnya adalah untuk
disebut sebagai dermawan masuk neraka. Kadzabta, bohong kamu kalau kamu itu melakukan seperti itu. Karena kamu menyumbangkan hartanya itu tadi adalah semata-mata kamu kepengen disebut sebagai orang yang dermawan, terkenal sebagai orang yang baik hati, terkenal agar kamu disebut sebagai orang-orang yang nyumbang sana nyumbang sini. Dan setan akan menggelitik manusia-manusia dan orang-orang yang memang seperti ini dengan upayanya yang begitu berat, tapi akhirnya di mata Allah tidak punya nilai apa-apa. Cuma karena niatnya riya, niatnya ingin disebut-sebut. Kemudian dipanggil lagi karakter manusia yang ketiga. Wahai hambaku, aku sudah berikan kenikmatan, keberanian, nyali yang besar. Untuk apa keberanian sudah aku karuniakan kepadamu, wahai hambaku? Dia menjawab begini, ya Allah, matinya saya saja di ujung tombak. Setiap ada orang yang akan menyerang Islam, setiap ada orang yang akan memerangi Islam, saya maju duluan. Dan saya yang pertama kali untuk melawan orang-orang yang menyerang Islam. Ya, memang benar kamu seperti itu. Dan kamu matinya pun di ujung tombak. Kadzabta, tapi bohong kamu, itu niatnya seperti itu. Kamu berbuat seperti itu adalah agar kamu disebut sebagai pahlawan. Kamu